Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel. Tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Aku mulai curiga, suamiku kerap izin rapat keluar kota. Aku dibuat syok saat petugas hotel datang ke ruang membawa KTP suamiku dan baju milik ibu kandungku yang pernah aku hadiahkan saat ulang tahunnya. Aku adalah Nadia. Hidupku dulu sederhana namun terasa cukup. Suamiku, Reza, seorang manajer proyek yang sering bepergian untuk rapat kerja. Ibuku, Bu Yani, wanita anggun dan perhatian, tinggal tak jauh dari rumah kami. Aku selalu bersyukur memiliki suami yang bertanggung jawab dan ibu yang selalu hadir. Tapi semua itu berubah saat sebuah gaun merah dan KTP membuat hidupku runtuh. Hari itu aku sedang membereskan cucian. Cuaca mendung, dan hujan gerimis mulai turun membasahi halaman. Aku tak sengaja menjatuhkan tumpukan baju yang baru saja keluar dari mesin cuci. Saat meraih kembali pakaian-pakaian itu, mataku tertumbuk pada sebuah kantong laundry kecil di pojok lemari. Bukan milikku. Bukan juga milik Reza. Seharusnya, kantong itu berisi gaun merah. Elegan, terbuka di bagian dada, dan dengan potongan yang tidak mungkin kubayangkan kupakai. Wangi parfum menyengat masih menempel di kainnya. Bukan parfumku. Jantungku berdegup cepat. Tanganku bergetar saat membuka saku kecil di bagian dalam gaun. Namanya tertulis jelas. Anita Rahmawati. Aku terpaku. Sekujur tubuhku seperti tersengat listrik. Malamnya, saat Reza pulang, aku menunggunya di meja makan. Tanganku memainkan sendok tanpa nafsu, sementara nasi di piringku sudah dingin. Dia datang seperti biasa, tersenyum, mencium keningku seolah tak terjadi apa-apa. Nadia, maaf ya, tadi rapatnya molor banget. Kamu sudah makan? Tanyanya ringan. Aku menatapnya lekat-lekat. Ada detik di mana aku ingin bertanya langsung. Tapi lidahku keluh. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah, aku simpan makan malammu di dapur. Ia berjalan menuju dapur, membuka tudung saji, dan menyendokkan nasi ke piringnya. Aku mengikuti dari belakang. Dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang harus segera keluar atau aku akan meledak. Aku nemu sesuatu hari ini, kataku pelan. Reza menoleh setengah, masih sambil mengunyah. Apa? Ada kantong laundry di lemari. Isinya gaun merah, sama KTP. Wajah Reza langsung berubah. Tidak terlalu kentara. Ia ahli menyembunyikan ekspresi, tapi aku tahu. Rahangnya mengeras, dan matanya berkedip lebih sering dari biasanya. Oh, itu mungkin punya teman kantor. Aku pernah bantu bawain cucian waktu perjalanan kerja. Mungkin ketinggalan. Aku tertawa. Dingin. Sinis. Teman kantor. Ya? Yang pakai parfum mahal dan ninggalin KTP di gaunnya. Nadia, jangan mikir yang macem-macem. Aku bisa jelasin. Jelasin apa, Reza? Suaraku meninggi. Tangan gemetar menahan amarah. Kamu pikir aku bodoh? Ini bukan pertama kalinya kamu pulang terlambat. Bukan pertama kalinya kamu bilang, rapat kerja. Tapi sekarang, aku punya bukti. KTP. Reza. Gaun. Bukan celana dalam biasa yang bisa kamu bilang salah masuk laundry. Reza membanting sendoknya. Kenapa sih kamu selalu cari masalah? Aku kerja banting tulang buat kita. Buat rumah ini. Kamu cuma di rumah, ngurus anak,
dan sekarang nuduh macem-macem. Mataku memanas. Dadaku sesak oleh semua luka yang tiba-tiba terasa nyata. Aku ingin menjerit, ingin berlari. Buat kita? Atau buat dia? Aku mengangkat gaun merah itu yang sudah kusiapkan di kursi ruang tamu. Ini bukan salah masuk laundry. Ini hidup ganda yang kamu sembunyikan. Dan sekarang, aku tahu. Ia terdiam. Sekian detik yang terasa seperti selamanya. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Kamu nggak akan ngerti." Aku berdiri, mata basah. Kalau memang aku nggak ngerti, bantu aku ngerti. Jangan sembunyi di balik kata, rapat kerja. Tiap kali kamu nginep di luar kota. Siapa dia? Reza? Siapa Anita? Hening. Lalu suara hujan mengguyur atap rumah kami. Seolah menyuarakan hatiku yang kini porak-poranda. Reza makin sering bepergian. Dulu sebulan sekali. Kini hampir tiap pekan. Ia bilang ada proyek baru yang butuh pertemuan intens. Aku percaya. Atau, setidaknya, aku ingin percaya. Tiap kali ia pergi, ia pulang dengan kantung mata yang katanya karena lembur. Tapi mataku lebih tajam dari yang ia kira. Ada aroma asing yang menempel di leher bajunya. Parfum feminin, mahal, dan memabukkan. Bukan parfumnya, bukan juga milikku. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Aku memilih menata meja makan dan menyeduh teh hangat seperti biasa, berharap bahwa semua ini hanya hal kecil yang tak perlu dibesarkan. Sampai suatu pagi, aku merapikan jasnya yang tergantung di balik pintu kamar. Di dalam saku, aku menemukan struk, butik lingerie, total pembelian Rp1.450.000. Item, lace bodysuit merah anggur. Tanganku langsung dingin. Butik itu, aku mengenalnya. Letaknya di pusat perbelanjaan elit, tempat yang tak pernah kami kunjungi bersama. Bahkan saat ulang tahun pernikahan kami, Reza hanya memberiku scarf dari toko biasa. Tak pernah seintim itu, tak pernah semewah itu. Saat itu, aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar. Rambutku yang tak sempat disisir, daster lusuh, wajah yang letih karena begadang menemani anak belajar. Apakah ini sebabnya? Apakah aku sudah terlalu biasa? Terlalu membosankan? Malamnya, aku memutuskan bertanya dengan hati-hati. Di meja makan, aku menyuguhkan sup kesukaannya, berharap kelembutan bisa membukakan ruang untuk kejujuran. "Za, kamu capek banget ya akhir-akhir ini?" Reza mendesah, menyandarkan punggung di kursi. "Iya, proyeknya padat banget. Belum lagi bos makin perfeksionis. Kadang aku ngerasa, hidupku cuma kerja." Aku mengangguk. Lalu, dengan suara pelan, kuletakkan pancingan pertama. Aku nemu struk dari butik lingerie. Tangan Reza yang sedang mengambil sendok tiba-tiba terhenti. Ia menoleh, bibirnya mengatup rapat. "Struk apa maksudmu?" "Di jasmu, dari butik mewah. Aku bahkan gak tahu kamu pernah ke sana." Beberapa detik hening. Lalu ia tertawa kecil, terlalu dipaksakan. Itu buat klien kantor. Kemarin ada acara ulang tahun istri klien penting. Terus gue dimintain tolong beli. Mereka bercanda. Katanya gue yang paling ngerti soal selera cewek. Aku diam. Bohongannya terdengar rapi. Terlalu rapi. "Kamu ngerti selera cewek?" Aku mengulang sambil tersenyum tipis. Reza membalas senyumku. Tapi matanya tak bisa menipu. Ada gugup yang mengintip di balik pupilnya. Ia mengalihkan pandangan ke piring. "Aku ngerti selera kamu," katanya pelan. Tapi entah kenapa, kalimat itu justru membuat hatiku makin berdebar tak nyaman. Ada sesuatu yang bersembunyi. Aku tahu. Aku merasakannya. Hanya saja,
Saat itu aku belum cukup berani untuk membuka seluruh pintu kenyataan. Karena kadang, yang menghancurkan bukanlah rahasia besar, melainkan tanda-tanda kecil yang terlalu lama kita abaikan. Tak hanya Reza, ibuku pun mulai sulit dihubungi. Dulu, beliau rutin datang seminggu 2 kali, membawa lauk kesukaanku atau sekadar duduk bercerita tentang masa kecilku. Tapi belakangan, setiap kali Reza dinas keluar kota, ibuku juga tiba-tiba menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Ponselnya aktif, tapi tak diangkat. Jika akhirnya ia membalas, hanya dengan 1-2 kalimat yang dingin. Ibu lagi di luar kota, Nadia. Teman lama ngajak nginap. Awalnya, aku tak curiga. Ibu memang punya banyak teman dari arisan dan pengajian. Tapi ketika aku mulai bertanya lebih rinci, siapa nama temannya, di mana alamatnya, jawabannya berubah-ubah. Hari ini katanya menginap di rumah Bu Retno di Ciputat. Minggu berikutnya katanya di rumah Bu Lilis di Bekasi. Aku mengenal semua nama itu. Mereka bukan orang asing. Tapi ada yang janggal. Bu Retno sudah lama pindah ke Semarang, dan Bu Lilis sedang di luar negeri mengunjungi anaknya. Itu yang kudengar dari grup wa pengajian. Aku mencoba meredam kecurigaan. Berusaha berpikir positif. Tapi kecurigaan itu menumpuk. Perlahan menggerogoti hatiku seperti karat yang tak terlihat tapi pasti. Sampai suatu sore, aku nekat datang ke rumah ibu. Ku ketuk pintu berulang kali. Tapi tak ada jawaban. Jendela tertutup rapat. Tak ada suara televisi. Tak ada suara air mengalir dari dapur seperti biasanya. Bahkan, sandal ibu yang biasa tergeletak di depan pintu pun tak ada. Aku pulang dengan dada penuh tanya. Malamnya, aku menunggu di ruang tamu sambil memeluk selimut. Reza baru pulang pukul 10 malam, membawa aroma hotel dan sedikit alkohol. Matanya merah, tapi masih sempat pura-pura tersenyum. Maaf telat, lembur, terus habis itu makan sama tim, katanya sambil meletakkan tas kerja. Aku tidak menjawab, hanya memandangi wajahnya yang dulu membuatku jatuh cinta. Kini terasa begitu asing. Dalam diam itu, aku bertanya pelan, "Za, kamu ketemu ibu di luar kota?" Reza menoleh cepat. "Hah? Ibu? Maksudmu?" "Ya, ibu bilang keluar kota. Tapi tiap kamu keluar kota, ibu juga hilang." Aku mulai mikir, apa kalian bareng? Reza tertawa kecil, gugup. "Nadia, kamu serius? Masa aku jalan-jalan bareng mertua?" Aku menatap matanya. "Kamu pernah bilang, kamu kerja sampai malam, tapi kamu bawa bekas parfum wanita lain. Sekarang ibu juga menghilang tanpa jejak. Aku cuma minta jujur. Jangan buat aku nebak-nebak terus." Wajah Reza mengeras. "Jangan nuduh aneh-aneh. Ini bukan sinetron." Aku berdiri, menahan tangis. Mungkin memang bukan. Tapi hidupku mulai terasa seperti mimpi buruk yang kutonton dari balik jendela. Dan aku nggak tahu siapa yang sedang berperan sebagai penjahatnya. Reza mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Tapi aku mundur. "Kalau kamu nggak mau jujur, setidaknya jangan bohong lagi. Aku berhak tahu." Ia hanya menatapku, diam, lalu berbalik. Masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Dan malam itu, aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan. Ada rahasia. Dan entah kenapa, aku mulai takut untuk mencari tahu pagi itu. Aku membuka pesan dari Reza. Sebuah foto kamar hotel, dengan ranjang rapi dan meja kerja kecil di sudut ruangan. Ia menulis, "Baru nyampe Surabaya. Capek banget. Besok full meeting." Aku menatap foto itu cukup lama. Terlalu rapi. Terlalu dibuat-buat.
Mataku menyapu sudut-sudut foto, mencari sesuatu yang familiar. Lalu aku melihatnya. Di atas meja, berdiri sebuah kalender kecil. Hotel Grand Taman Indah, Yogyakarta. Bukan Surabaya. Bukan seperti yang ia katakan. Aku membeku. Kepalaku seperti dibentur keras. Jari-jariku gemetar saat memperbesar foto itu, memastikan bahwa aku tak salah lihat. Tapi tulisan di kalender itu terlalu jelas untuk bisa disangkal. Dia berbohong. Sepanjang hari, aku mencoba menahan diri, menyapu rumah, memasak, mencuci, seolah semuanya berjalan seperti biasa. Tapi di kepalaku, pikiran tentang hotel itu tak berhenti bergemuruh. Mengapa Yogyakarta? Siapa yang ada di sana? Aku mencari di internet. Hotel Grand Taman Indah, sebuah hotel butik yang dikenal sebagai tempat favorit pasangan yang ingin liburan tenang. Hatiku makin nyeri. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Lalu aku membuat keputusan kecil yang mungkin bodoh, tapi perlu. Aku menelepon hotel itu. "Selamat siang, dengan resepsionis Hotel Grand Taman Indah. Ada yang bisa dibantu?" "Maaf. Saya ingin memastikan. Tadi pagi suami saya check-in. Namanya Reza Mahendra. Saya cuma ingin tahu, apakah dia benar-benar menginap di sana?" Resepsionis terdengar ragu. "Maaf Bu, untuk privasi tamu, kami tidak bisa memberikan informasi detail." "Tolong." Suaraku bergetar. "Saya istrinya. Saya cuma butuh tahu, apakah dia di sana? Atau, apakah ada wanita yang check-in bersamanya?" Hening sejenak. "Maaf, Bu," jawabnya kaku. "Kami tidak bisa membocorkan informasi itu." Klik. Sambungan terputus. Tapi dari nada suaranya, aku tahu, ada sesuatu yang ia tahan. Sesuatu yang tidak boleh aku dengar, tapi sangat ingin aku ketahui. Malamnya, Reza menelepon. Suaranya seperti biasa, hangat, penuh basa-basi. "Sayang, kamu dan anak-anak sehat? Maaf ya belum sempat video call. Besok baru longgar." Aku menggenggam ponsel erat-erat, tapi aku memutuskan untuk diam. Aku ingin mendengar kebohongannya langsung. "Kamu di Surabaya, kan?" "Iya dong, hotelnya dekat bandara. Tapi macetnya parah." Aku menutup mata. "Kalau gitu, kenapa kalender di fotomu tadi tulisannya Yogyakarta?" Hening. Beberapa detik sunyi itu terasa seperti gempa kecil dalam dadaku. Reza tertawa, tapi tawanya kering, gugup. "Oh, itu foto lama, Nadia. Aku kirim foto yang salah. Dulu aku pernah nginap di Jogja juga. Mungkin ke copy pas mau kirim." "Reza," suaraku pelan, nyaris berbisik. "Kapan terakhir kali kamu jujur sama aku?" Ia tak langsung menjawab. "Nadia, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sensitif banget? Aku capek kerja. Kamu malah nuduh-nuduh." "Aku nggak nuduh," bisikku. "Aku cuma capek jadi orang yang terus dibohongi." Malam itu aku menangis dalam diam, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, air mataku membawa satu hal baru, tekad. Aku akan mencari tahu tentang hotel itu, tentang siapa yang bersamanya, tentang ibuku yang mendadak menghilang, dan tentang seberapa dalam sebenarnya lubang kebohongan yang telah digali Reza di belakang punggungku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang tanya, dalam selimut jawaban setengah hati dan senyum yang dibuat-buat. Jadi kali ini, aku tak akan hanya duduk menunggu jawaban datang. Aku akan mencarinya sendiri. Di toko daring, aku membeli sebuah alat pelacak GPS kecil. Ukurannya tak lebih besar dari jari telunjuk, cukup mungil untuk tak terlihat.
tapi cukup kuat untuk menunjukkan setiap pergerakan. Ketika paket itu sampai, tanganku gemetar saat membukanya. Seolah aku baru saja membuka pintu ke dunia yang tak pernah kuingin masuki, dunia pengkhianatan. Malam itu, ketika Reza mandi, aku menyelipkan alat kecil itu ke dalam saku tersembunyi di dalam tas kerjanya. Tas itu selalu ia bawa setiap kali pergi dinas. Aku menutup resletingnya kembali dengan rapi, seolah tak pernah kusentuh. Lalu aku menunggu. 2 hari kemudian, notifikasi muncul di ponselku. Lokasi, Hotel Grand Taman Indah, Yogyakarta. Lagi-lagi, dunia rasanya berhenti berputar selama 1 detik. Tanganku memegang ponsel erat-erat. Aku zoom in peta lokasi, melihat titik merah kecil itu diam tak bergerak. Tepat di atas gedung hotel yang sama. Sama seperti fotonya. Sama seperti kebohongannya. Aku mencatat jam dan tanggal. Kukumpulkan tangkapan layar dan menyimpannya dalam folder tersembunyi yang hanya bisa kubuka dengan kata sandi. Aku mencatat semua, hari, jam, pola. Seperti seorang penyelidik, aku mulai melihat ritmenya. Ia berangkat Kamis malam, muncul di hotel Jumat pagi, menghilang hingga Minggu malam. Pulang ke rumah dengan alasan rapat proyek. Malam Minggu itu, saat Reza pulang dan mencium keningku seperti biasa, aku hampir muntah karena jijik. Tapi aku balas senyumannya. Aku memainkan peranku, istri yang lembut, sabar, bodoh. Padahal, di balik senyum itu, aku sudah tahu semuanya. Capek banget, ya? Tanyaku sambil membawakan teh hangat. Reza mengangguk. Banget. Kayaknya gue butuh liburan beneran, bukan kerja sambil nginep di hotel. Aku menatap matanya. Liburan ya? Sendirian. Ia tertawa. Mana bisa sendirian? Sama tim kantor. Dapat tekanan, bukan relaksasi. Aku tersenyum, membelai bahunya. Nanti aku bikinin pijatan deh. Biar capeknya hilang. Padahal dalam hati aku berkata, nikmati saja sentuhan ini, Reza. Karena sebentar lagi, segalanya akan berubah. Besoknya, aku izin tak masuk kerja. Aku naik kereta ke Yogyakarta, diam-diam, tanpa mengatakan siapapun. Di tasku, hanya ada baju ganti, charger ponsel, dan folder berisi bukti-bukti. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku tak hanya ingin tahu siapa yang ada bersamanya. Aku ingin menatap wajah mereka. Aku ingin tahu siapa yang tega menghancurkan rumah tanggaku. Dan mungkin siapa yang bersekongkol dengannya. Karena di malam-malam sunyi, firasatku berbisik sesuatu yang jauh lebih sakit. Bagaimana kalau orang itu adalah orang yang paling tak mungkin kulihat sebagai musuh? Aku berdiri di lobi Hotel Grand Taman Indah. Jantungku berdegup sekeras bunyi jam tua yang berdetak tiap detiknya. Tanganku dingin meski udara Yogyakarta siang itu begitu hangat. Kupandangi sekeliling, mencoba meresapi aroma tempat yang selama ini hanya ada dalam notifikasi pelacak GPS dan kebohongan Reza. Langkahku kecil dan hati-hati saat mendekati resepsionis. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Petugas wanita itu tersenyum ramah. Aku menunduk sedikit. Saya Nadia. Suami saya, Reza Mahendra, baru saja check out. Saya hanya ingin memastikan apakah beliau meninggalkan sesuatu. Wanita itu membuka buku log dan mengangguk. Ah iya. Benar, ada dompet dan satu lagi barang tertinggal di kamar atas nama Reza Mahendra. Kami akan ambilkan sebentar ya, Bu. Tak lama kemudian, seorang staf laki-laki datang membawa kotak kecil transparan. Ini dompetnya, dan ini, ujarnya ragu, mengangkat sebuah benda dari plastik pelindung. Seketika napasku tercekat. Sebuah gaun.
Gaun berwarna merah darah dengan rendah halus di bagian pundak. Kainnya jatuh elegan, berkilau lembut saat terkena cahaya. Itu gaun yang kuberikan pada ibuku. Hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Hasil tabunganku selama berbulan-bulan. Gaun khusus, rancangan perancang lokal. Hanya ada satu yang dibuat. Ibuku bahkan menangis saat menerimanya. Katanya, gaun ini seperti impian yang kutinggalkan sejak muda. Tanganku gemetar saat menyentuh kainnya. Lidahku keluh. Dan hanya satu pertanyaan berputar di kepala. Apa yang dilakukan gaun ibuku? Di kamar hotel suamiku? Gaun ini disimpan di dalam lemari, kata petugas hotel. Bingung melihat ekspresiku yang berubah. Dan KTP Reza Mahendra tertinggal di dalam dompet ini. Aku membuka dompetnya dengan tangan gemetar. Ada foto kami bertiga di dalamnya. Aku, Reza, dan ibuku. Foto yang kuambil saat ulang tahun beliau. Reza saat itu duduk terlalu dekat dengannya. Aku ingat, tapi tak pernah kupikirkan apa-apa. Sampai sekarang, dunia rasanya runtuh di hadapanku. Potongan-potongan yang selama ini berserakan di kepalaku mulai menyatu. Gaun yang hanya satu di dunia. Kebohongan tentang kota yang dituju. Ibuku yang selalu menghilang di saat Reza bepergian. Dan sekarang semuanya berada di hotel ini. Aku berjalan keluar dari hotel. Tak peduli matahari membakar kulit atau langkahku mulai limbung. Aku butuh udara. Aku butuh sesuatu untuk menahan tubuhku agar tak ambruk. Tapi yang kurasakan hanyalah pengkhianatan. Mereka bilang jika pengkhianatan datang dari orang jauh, itu menyakitkan. Tapi bila datang dari orang yang kau panggil, suami, dan ibu, itu bisa membunuh jiwamu. Tapi aku belum mati. Belum. Karena sekarang aku tahu satu hal. Mereka berdua harus membayar. Aku duduk di bangku taman kecil di seberang hotel. Langit sore berwarna jingga, tapi warnanya tak mampu menghangatkan tubuhku. Jari-jariku kaku, memeluk dompet Reza dan gaun merah yang masih dalam kantong plastik bening. Aku tidak menangis, tidak juga marah. Rasanya, tidak ada lagi ruang untuk itu. Yang ada hanya diam. Hening panjang di dalam dada. Seperti ada sesuatu yang tenggelam perlahan, pelan tapi pasti, ke dasar yang gelap dan dingin. Ibuku, suamiku, dua orang yang paling kupercaya. Dua sosok yang selama ini mengisi hidupku dengan kasih sayang dan kata-kata manis. Dan kini, dua nama itu menyatu dalam satu tempat. Satu waktu, satu rahasia. Aku mengingat wajah ibu saat terakhir bertemu. Senyumnya begitu tenang, seperti biasa. Tapi kenapa sekarang senyum itu terasa seperti kedok? Seolah-olah aku dibodohi oleh cinta yang kuberi dengan tulus. Seketika aku teringat kembali momen kecil yang dulu terasa sepele. Waktu ibu menanyakan parfum Reza. Waktu Reza memuji masakan ibu lebih dari masakanku sendiri. Waktu mereka duduk berdampingan saat menonton acara keluarga. Terlalu akrab, terlalu nyaman. Dulu aku menganggap itu hal wajar. Aku senang melihat mereka akrab. Tapi sekarang, semua kenangan itu berubah warna. Tertutup noda kelam yang tak bisa dihapus. Aku melihat layar ponsel. Titik GPS Reza masih di sana. Diam. Ia belum tahu aku datang. Belum tahu aku memegang bukti. Belum tahu aku sudah tahu. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesak. Tapi tangisku tetap tak keluar. Apa aku ini sebodoh itu? Bisikku pada diriku sendiri. Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya angin yang lewat membawa debu dan kenangan yang hancur. Lalu ponselku bergetar. Nama Bu Yani muncul di layar. Tanganku hampir tak bergerak. Tapi akhirnya aku angkat. Halo, Nak. Ibu pulang besok ya? Tadi sempat ke tempat Bu Yuni. Sinyalnya jelek.
Maaf yang gak kabar-kabar. Suaranya lembut. Seperti biasa. Aku menggenggam gaun merah itu erat-erat, lalu menjawab pelan. Iya, Bu. Hati-hati ya. Aku tidak bertanya apa-apa. Tidak mengkonfrontasi. Tidak menjerit. Karena saat itu, yang kupunya bukan dendam, tapi kehancuran yang terlalu besar untuk diurai hanya dengan kata-kata. Malam itu, aku tidur di hotel murah tak jauh dari situ. Tidak makan, tidak mandi, hanya menatap atap kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa diam juga bisa menjadi bentuk luka paling dalam. Aku duduk di dalam kamar dengan jantung yang berdetak seperti drum perang. Di depan laptop, sebuah file video baru saja selesai diunduh. Hasil 2 hari usaha dan 1 kebohongan besar. Aku menelepon pihak hotel, mengaku sebagai istri sah yang kehilangan perhiasan warisan keluarga di kamar Reza. Aku memohon dengan suara gemetar, menciptakan kisah tentang cincin berlian peninggalan almarhum nenek yang lenyap entah kemana. Butuh bujuk rayu, air mata palsu, dan 1 surat pernyataan yang kutandatangani dengan tangan dingin. Dan kini, hasilnya ada di depan mataku. Rekaman CCTV dari lobi lantai bawah. Waktu dan tanggal sesuai hari Reza menginap. Play. Gambar berwarna buram muncul di layar. Detik pertama hanya menampilkan lalu lalang orang. Lalu, Reza muncul dari pintu masuk, mengenakan jaket hitam dan membawa koper kecil. Ia berdiri sebentar, lalu menoleh ke arah seseorang di belakangnya. Seseorang yang kemudian berjalan cepat ke arahnya. Seorang wanita. Tinggi semampai, tubuhnya ramping dan berbalut dress santai berwarna krem. Wajahnya tertutup masker medis dan kacamata hitam besar. Kepalanya tertutup bucket hat berwarna biru tua. Ia tampak biasa saja, tapi gerak tubuhnya, gerak jalannya, cara ia melangkah, cara tangan kirinya sedikit tertekuk ke dalam, dan cara ia mengusap rambut ke belakang telinga meski tertutup topi. Hatiku mencelos. Aku hafal betul cara berjalan itu. Setiap anak pasti tahu cara berjalan ibunya. Karena sejak kecil, dari langkah-langkah itulah kita belajar menapak dunia. Dan langkah itulah yang selalu kulihat sejak aku bisa berjalan. Langkah yang dulu kugenggam di pasar, di lorong rumah sakit, di gang sempit waktu kami masih menyewa rumah kecil. Itu langkah ibu. Tangan Reza terlihat menggandeng pergelangan tangan wanita itu pelan, hampir seperti perlindungan. Tapi gerakan itu intim. Mereka masuk lift bersama, tak berbicara banyak, tapi tubuh mereka bicara lebih lantang dari suara manapun. Aku menghentikan video, menutup laptop perlahan. Hening, tinggi. Dan kali ini, air mataku tak bisa kutahan lagi. Ia jatuh, bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati oleh 2 orang yang menjadi fondasi hidupku. Suami dan ibu. Aku ingin marah, ingin membanting layar, ingin berteriak, tapi tubuhku tak bergerak. Seperti lumpuh, seperti terperangkap dalam duka yang membatu. Yang paling menyakitkan dari pengkhianatan adalah saat kau tidak punya tempat untuk lari. Karena tempatmu pulanglah yang kini menjadi penyebab semua luka. Aku terdiam lama, lalu berdiri, memandang bayangan diriku di cermin. Aku akan menatap kalian berdua, gumamku pelan. Bukan sebagai istri, bukan sebagai anak, tapi sebagai seseorang yang tak akan pernah lagi kalian injak. Malam itu, kamar gelap hanya diterangi cahaya redup dari layar laptop. Aku memeluk bantal. Tubuhku menggigil walau selimut sudah membungkus erat. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi pipi tanpa ada yang mendengar, tanpa aku perlu mengeluarkan suara. Video itu, aku memutarnya lagi, lalu lagi, hingga 10 kali. Setiap detik yang kulihat menusuk jauh ke dalam hatiku,
mengoyak lapisan kepercayaan yang dulu kukira tak tergoyahkan. Reza dan ibu berdua di ranjang yang sama. Aku tahu aku harus marah. Aku tahu aku seharusnya menjerit, meledak, atau setidaknya menangis keras. Tapi yang keluar hanya tangis dalam diam, yang membuat rasa sakit itu semakin pekat, semakin menyiksa. Hatinya terasa seperti dinding yang runtuh perlahan, tanpa suara gemuruh. Hanya kehancuran sunyi. Kenapa? Kenapa kalian berdua? Suaraku berbisik pelan, hampir seperti memohon. Aku membayangkan wajah mereka. Senyum yang dulu kuterima dengan hangat, kini berubah menjadi bayangan yang menghantui. Entah berapa lama aku terjebak dalam kesedihan itu, tapi yang aku tahu, pagi esok akan membawa keputusan. Karena aku tak bisa hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan mencari jawaban, bukan lagi sebagai istri atau anak, tapi sebagai Nadia yang berani berdiri meski terluka. Dan saatnya tiba untuk menghadapi kenyataan, sekeras apapun itu. Pagi itu, sinar matahari merayap pelan ke kamar kami, mencuri kehangatan yang dulu terasa nyaman. Aku berdiri di dapur, mengaduk telur dadar dengan tangan yang gemetar, tapi wajahku berusaha tetap tenang, seperti panggung sandiwara yang harus kugelar. Reza duduk di meja makan, matanya masih sedikit berat oleh kantuk. Aku menghampiri, mencium pelipisnya seperti biasa, suara lirih. "Selamat pagi, sayang." Dia tersenyum, menyambutku dengan senyum hangat yang dulu selalu membuatku luluh. Tapi di balik senyum itu, aku tahu ada rahasia yang menunggu untuk pecah. Setelah sarapan, aku mengirim pesan singkat pada ibuku, Bu Yani. "Bu, gimana kabarnya? Semoga ibu sehat dan baik-baik saja ya." Tidak ada balasan langsung. Aku menunggu, mengamati ponselku seolah-olah ia bisa memberitahu aku apa yang tersembunyi di balik layar. Reza pergi ke kantornya, dengan alasan rapat penting seperti biasa. Aku menatap pintu tertutup itu dan menghela napas panjang. Dalam kepalaku berkecamuk rencana. Seberapa jauh mereka akan terus berbohong? Seberapa lama aku harus bertahan di antara sandiwara yang mereka mainkan? Aku berpura-pura waras, berpura-pura percaya, meskipun hatiku sudah terkoyak berkeping-keping. Di ruang tamu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membuka, dan di sana tertulis, "Berhentilah mencari. Apa yang kau lihat sudah benar. Jangan biarkan ini hancurkan kita semua." Rasa dingin merayap ke tulang belakangku. Pesan itu seperti peringatan sekaligus ancaman. Aku menatap langit-langit rumah, berbisik pelan. Aku tidak akan berhenti. Aku harus tahu. Hari itu, aku melangkah dengan berat, tapi penuh tekad. Di dunia yang penuh kebohongan, aku harus menjadi wanita yang berani berdiri, menghadapi kebenaran, betapapun pahitnya. Aku duduk di ruang tamu, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Reza baru saja pulang dari kantor. Wajahnya masih terlihat letih tapi mencoba tersenyum seperti biasa. "Kamu capek, Mas?" Suaraku pelan, mencoba terdengar biasa. Dia mengangguk, lalu duduk di sampingku. "Lumayan, rapatnya molor, tapi hasilnya bagus." Aku tersenyum tipis, menyembunyikan rasa curiga yang makin menggunung di dadaku. "Rapatnya dengan siapa aja?" Reza menghela napas, lalu menjawab santai, "Biasa, tim proyek. Ada Pak Wahyu, Bu Rini." Aku mengangguk, tapi di dalam hati mulai menghitung. Pak Wahyu dan Bu Rini? Nama-nama itu tak ada satupun yang muncul di daftar tamu hotel waktu aku cek. Aku diam sejenak, lalu berkata sambil menulis di catatan kecil, "Oh ya? Mereka dari divisi mana?" "Pak Wahyu dari konstruksi, Bu Rini dari administrasi."
Tim inti kita, jawabnya singkat. Lalu menatapku dengan mata yang agak menghindar. Aku tahu dia sedang memainkan peran. Tapi aku juga tahu, kebohongan itu selalu meninggalkan jejak. Setelah Reza masuk kamar mandi, aku membuka kembali catatan itu. Berbagai nama yang ia sebut tak sesuai data. Bahkan alamat email dan nomor telepon yang kubaca dari folder kerja Reza sepertinya palsu. Kenapa kamu harus bohong, Reza? Gumamku dalam hati. Aku tahu satu hal, aku harus menggali lebih dalam. Karena kalau ini cuma awal kebohongan, aku tak tahu seberapa besar jurang yang harus kuhadapi. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar. Rasanya lelah, tapi aku tidak bisa berhenti. Kebohongan mereka terlalu pekat untuk aku abaikan. Aku harus tahu kebenaran, meski itu berarti hancur berkeping-keping. Aku mengatur meja makan di ruang tamu dengan rapi. Piring-piring cantik, lilin kecil yang kuletakkan di tengah, dan aroma masakan yang kusiapkan sendiri memenuhi udara. Aku ingin suasana terlihat hangat, seperti dulu saat kami sering makan bersama tanpa beban. Ponsel bergetar. Reza mengabarkan dia sudah sampai. Tak lama kemudian, pintu diketuk pelan. Ibuku datang menyusul dengan senyum manisnya. Mereka masuk, menyapa dengan suara lembut dan basa-basi yang terasa seperti rutinitas panjang. Reza memelukku sebentar, ibuku mencium pipiku, dan kami duduk di meja makan yang sudah terhidang. Rindu makan bersama, ya? Kataku pelan sambil tersenyum, mencoba menghangatkan suasana. Reza membalas, "Iya, Nadia. Aku juga rindu." Ibuku menambahkan, "Memang, kita harus sering seperti ini. Keluarga itu penting." Aku mengangguk, menelan rasa sesak yang mengganjal. Tapi aku tahu, di balik senyum mereka, ada sesuatu yang bersembunyi. Ada kebohongan yang menunggu untuk aku ungkap malam ini. Setelah beberapa saat berbincang ringan, aku mengeluarkan secari kertas dari saku dan meletakkannya di atas meja. "Ini," aku mulai, suaraku sedikit bergetar. "Aku dapat dari hotel, rekaman CCTV yang menunjukkan kalian bersama-sama. Di kamar yang sama." Mata Reza dan ibuku membeku sekejap. Ada sesaat hening yang panjang dan mencekam. "Jadi, aku ingin tahu." Aku menatap tajam ke arah mereka berdua. "Apa sebenarnya yang sedang kalian sembunyikan?" Malam itu, kebohongan mereka runtuh satu persatu, dengan kata-kata yang menusuk dan pengakuan yang mengguncang. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap dua orang yang pernah aku percayai seutuhnya. Malam itu adalah jamuan makan terakhir yang mengubah segalanya. Setelah makan selesai, suasana di meja makan berubah. Tawa dan obrolan ringan yang tadi mengisi ruang, kini digantikan oleh keheningan yang mencekam. Aku menatap Reza dan ibuku satu persatu, merasakan bagaimana napas mereka mulai bergetar. Dengan sengaja, aku membuka tas yang tadi kubawa masuk. Aku meraih dua benda, KTP Reza yang kutemukan di hotel dan gaun merah pemberian ulang tahun ibuku yang selama ini hilang. Kuletakkan kedua benda itu tepat di tengah meja, persis di antara kami bertiga. Mata ibuku membelalak, dan sendok yang tadi dipegangnya terjatuh, berdering pelan saat menyentuh lantai. Reza terdiam, bibirnya mengatup kencang, wajahnya memucat. "Ini, apa maksudnya?" Suara ibuku bergetar. Matanya tak berani bertemu denganku. Aku menatap keduanya dalam diam beberapa detik sebelum berkata, "Aku sudah tahu semuanya. Kalian bersama di hotel itu. KTP ini dan gaun merah ini buktinya." Ibuku menangis. Reza menunduk. Kesunyian itu semakin berat, seperti beban dunia ditimpakan hanya pada kami. "Kenapa kalian melakukan ini?" Aku bertanya dengan suara yang hampir patah. Ibuku menangis terseduh-seduh, mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat.
Reza hanya diam, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, bukti-bukti di meja makan itu bukan hanya saksi bisu kebohongan mereka, tapi juga awal dari perpisahan yang tak terelakkan. Aku berdiri, mengangkat gaun merah itu perlahan. Kalian hancurkan semua yang aku percaya, tapi aku akan bangkit tanpa kalian. Suara air mata dan kata-kata yang tak terucap memenuhi ruangan. Tapi aku tahu, pagi esok adalah babak baru untukku. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang hening, memegang ponsel di tangan dengan jari yang bergetar halus. Dengan napas berat, aku memutar video rekaman CCTV yang kubawa sebagai bukti terakhir. Layar menampilkan gambar yang tak bisa dipungkiri. Reza dan ibuku berjalan bersama memasuki kamar hotel. Reza tertunduk lesu. Langkahnya berat tanpa semangat. Ibuku menatapku dari layar. Air matanya jatuh tanpa henti. Tubuhnya bergetar. Suasana di video itu menggambarkan keputusasaan, pengkhianatan, dan luka yang tak bisa dihapus. Aku menatap mereka. Dua sosok yang dulu kusayangi tanpa batas. Tapi kini, tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Kebohongan itu terekam jelas, melekat dalam pikiranku seperti bayangan hitam yang menolak lenyap. Mata mereka, air mata mereka, gerakan mereka, semua adalah fakta yang merobek hatiku berkeping-keping. Aku terdiam. Tak ada kata yang bisa menggantikan rasa sakit ini. Tapi aku tahu, aku harus memilih. Bertahan dalam kebohongan atau melangkah keluar, mencari jalan baru yang lebih jujur, meskipun penuh luka. Aku mematikan video. Suara klik itu terasa seperti sebuah tanda. Tanda bahwa bab lama harus ditutup, dan bab baru harus dimulai. Tangisnya pecah semakin keras, membuat hatiku ikut tersayat. Betapa rumit dan kelamnya situasi yang selama ini tersembunyi di balik topeng senyum dan perhatian yang selama ini kukira nyata. Aku tak bermaksud menyakitimu. Nak, aku mencintaimu, tapi aku juga kesepian. Katanya lirih, suaranya bergetar. Aku menggeleng, berusaha meredam perasaan yang bercampur antara sakit dan kasihan. Kalau kesepian jadi alasan, kenapa harus menyakitiku? Kenapa harus menghancurkan keluargaku? Ibuku terdiam, tak mampu menjawab. Air matanya tak berhenti, mengalir deras seperti sungai yang tak terbendung. Malam itu, segalanya pecah. Bukan hanya kebohongan yang terungkap, tapi juga luka lama yang selama ini tertutup rapat. Aku menyadari, keluargaku bukan hanya terpecah oleh rahasia, tapi juga oleh kesepian yang menghancurkan. Aku menatap keluar jendela, berharap angin malam membawa sedikit kedamaian di hati yang terluka. Reza mendekat. Wajahnya penuh luka buatan, seperti sedang memainkan peran yang entah untuk siapa. Tangannya mencoba meraih tanganku, menyentuh jemariku yang dingin. Aku hilaf. Nadia, bisiknya. Aku butuh perhatian. Aku menatapnya. Lama, mataku tak berair lagi. Air mataku sudah habis untuk pria ini. Aku berdiri perlahan, menyingkirkan tangannya seakan menjauh dari sesuatu yang kotor. Perhatian, tanyaku datar. Kau tidak butuh perhatian, Reza. Kau butuh tempat untuk menyembunyikan nafsumu. Dan kau memilih ibu mertuamu. Wajah Reza memucat. Lidahnya keluh. Tapi aku belum selesai. Aku bisa memaafkan jika kau berselingkuh. Tapi ini, suaraku naik, tergetar antara jijik dan amarah. Kau tidur dengan ibuku. Ibuku, Reza. Ia membuka mulut, hendak bicara. Tapi aku angkat tangan. Jangan. Jangan kau beri aku alasan basi soal kesepian atau godaan. Bahkan binatang pun tahu batas. Ibuku hanya terisak, duduk memeluk dirinya sendiri, menunduk seolah ingin menghilang dari dunia. Tapi tak ada tempat untuk sembunyi sekarang.
Semuanya telah telanjang. Reza menatapku, memohon. Aku bisa berubah, Nadia. Asal kau mau beri aku kesempatan. Aku mendekat, membisik di telinganya dengan suara dingin. Kesempatanmu habis sejak kau memilih ranjang ibuku. Tak ada suara selain detak jam dinding dan napasku yang berat. Tanganku bergerak cepat, memasukkan pakaian ke dalam koper, satu persatu tanpa rasa. Gaun-gaun yang dulu kubeli dengan senyum, kini hanya kain tanpa makna. Foto pernikahan kami, kubiarkan tergeletak di meja. Retaknya tak hanya di bingkai, tapi juga di hatiku. Malam itu aku pergi, tanpa salam, tanpa pelukan, tanpa kata pamit. Reza duduk di ruang tamu, memandangi layar TV yang tak benar-benar ia tonton. Ibuku masih di kamar tamu, mungkin masih menangis. Tapi aku tak peduli lagi. Aku melewati keduanya seperti bayangan. Mereka tak mencoba menghentikanku. Mungkin karena mereka tahu, tak ada yang bisa ditahan lagi. Kupanggul koper keluar pintu, lalu menutupnya perlahan. Klik. Suara kunci terakhir. Aku berjalan ke tepi jalan, malah memelukku dengan dinginnya. Tapi dingin itu tak seberapa dibanding kehampaan yang kutinggalkan di rumah itu. Rumah? Bukan lagi. Hanya bangunan kosong penuh dusta. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi malam ini. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku memilih diriku. Aku tidak membawa dendam. Aku hanya membawa luka. Dan luka itu akan sembuh. Suatu hari nanti, kamar ini tak lebih luas dari ruang tamu rumah lamaku. Dindingnya kusam, gentengnya bocor saat hujan deras. Tapi kamar ini, milikku. Tak ada Reza, tak ada ibu. Hanya aku dan udara yang untuk pertama kalinya terasa bebas. Setiap pagi aku bangun dengan kepala yang berat. Tapi langkahku perlahan menjadi ringan. Aku bekerja di sebuah butik kecil milik Mbak Lita, seorang janda parubaya yang hangat dan tak banyak tanya. Ia hanya berkata, "Kalau kamu butuh diam, diamlah. Kalau kamu mau cerita, aku di sini." Dan dari situ, aku mulai. Aku belajar menyapa pelanggan dengan senyum. Senyum yang awalnya palsu, tapi lama-lama menjadi tulus. Aku belajar menjahit, menata etalase, mengepel lantai saat sepi. Hal-hal kecil yang dulu terasa remeh, kini menjadi fondasi hidupku. Di sela kesendirian itu, aku mulai menulis jurnal tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan, tentang luka yang menganga, tapi juga tentang kopi pertama yang terasa nikmat, pelanggan pertama yang tersenyum, dan tawa kecil yang mulai muncul lagi di sore hari. Aku tidak lagi ingin tahu kabar Reza, tidak juga kabar ibu. Bukan karena benci, tapi karena aku sedang sibuk mencintai diriku yang baru, diriku yang utuh, diriku yang tak bergantung pada siapapun, diriku yang akhirnya bebas. Jika kau bertanya apakah aku bahagia, aku akan menjawab, belum sepenuhnya. Tapi aku sedang menuju ke sana. Dan kali ini, jalannya kutentukan sendiri. Malam itu hujan turun pelan. Aku duduk di bawah cahaya redup lampu meja, dengan secarik kertas di depanku. Tangan ini gemetar saat mulai menulis. Bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak yang ingin kusampaikan namun tak sanggup kusebutkan satu persatu. Tapi akhirnya, hanya satu kalimat yang tertulis. Aku tak akan pernah lupa. Tapi aku memilih untuk hidup tanpamu. Kupandangi tulisan itu lama. Rasanya asing, tapi melegakan. Aku membayangkan wajah ibuku membacanya. Mungkin menangis, mungkin diam, mungkin tak peduli. Tapi kali ini, aku menulis bukan untuk dia. Aku menulis untuk diriku sendiri. Untuk luka yang belum kering tapi tak lagi berdarah. Surat itu kusimpan di laci. Tidak koyak, tidak terbakar.
Aku ingin mengingat bahwa pernah ada masa aku terlalu hancur untuk bicara, tapi cukup kuat untuk menulis. Di luar, hujan masih jatuh, membasuh genteng bocor kamar kontrakanku. Tapi aku tersenyum kecil. Hujan ini tak lagi terdengar seperti ratap. Ia terdengar seperti pembersih. Dulu aku pikir, pengkhianatan terburuk datang dari orang luar, orang asing yang tak mengenal kita. Tapi ternyata, luka terdalam justru ditancapkan oleh tangan yang dulu mengusap rambutku dengan kasih, dan bibir yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidup. Mereka yang kucinta, yang kupanggil suami dan ibu, adalah dua orang yang merobohkan hidupku dari dalam. Kini aku tahu, cinta tak selalu menyelamatkan. Kadang cinta hanyalah kabut yang menutupi jurang pengkhianatan. Tapi keberanian untuk melangkah, untuk memilih diriku sendiri meski tertatih, itulah penyelamatku yang sejati. Aku pernah hancur, tapi dari puing itu, aku bangkit. Bukan sebagai Nadia yang lama, tapi Nadia yang baru, yang belajar bahwa meninggalkan bukan berarti kalah. Kadang, itu satu-satunya cara untuk menang.